Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan kemudahan untuk menerima setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tidak lupa salam kepada orang tua kalian yang selalu mendukung kalian dalam melaksanakan PPM di tengah masa-masa sulit seperti ini. Anak-anak sekalian, masih ingat di pertemuan yang kedua kemarin, kalian telah Ibu berikan materi mengenai pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Yang mana di dalamnya banyak sekali hal yang kalian pelajari, yaitu lokasi wilayah pada peta, kemudian pemahaman lokasi melalui peta, dan sebagainya. Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas materi letak dan luas Indonesia. Kalian buka bahan ajar yang telah Ibu berikan, yaitu halaman 7 sampai 16. Kita mulai yang pertama, yaitu letak dan luas Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat luas, yang mana negara Indonesia terdiri atas pulau kecil dan pulau yang besar, yang dipisahkan oleh perairan yang luas. Sebagai warga negara, tentunya kalian harus tahu di mana letak Indonesia yang benar. Letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasi di permukaan bumi. Letak suatu wilayah juga menunjukkan karakteristik keadaan alam di permukaan bumi. Dengan demikian, perbedaan letak wilayah mempengaruhi perbedaan kondisi fisik atau keadaan alam permukaan bumi. Letak suatu wilayah dapat dilihat dari yang pertama posisi geografis, kemudian letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama kita bahas, anak-anak, kalian bisa belajar dari peta yang sudah ada di buku ajar kalian. Kalian perhatikan yang pertama, yaitu posisi geografis suatu wilayah di permukaan bumi, di mana posisi ini didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Coba perhatikan mana yang termasuk garis lintang dan mana yang termasuk garis bujur. Garis lintang dan garis bujur merupakan garis khayal yang saling berpotongan tegak lurus dengan satuan derajat. Dalam fungsi koordinatnya, yaitu untuk mempermudah penentuan lokasi setiap wilayah di permukaan bumi. Coba kalian cermati dengan peta yang sudah ada tersebut. Setelah mengamati peta Indonesia, di mana posisi geografis Indonesia, berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari peta tersebut dapat diketahui Indonesia dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa. Apa anak-anak garis ekuator itu? Garis ekuator adalah garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis ekuator atau garis lintang adalah garis lintang 0 derajat. Posisi geografis Indonesia mempengaruhi beberapa kondisi alam di Indonesia. Pengaruh tersebut tampak pada jenis iklim, pergantian musim, jenis vegetasi, pembagian daerah waktu, dan perilaku angin. Jadi, berbagai faktor kita uraikan di bawah ini. Yang pertama, yaitu pergantian musim. Posisi Indonesia yang berada di daerah ekuator itu menyebabkan durasi siang dan malam hampir sama
Kalian juga merasakan bahwasanya durasi siang 12 jam dan malam juga sekitar 12 jam. Kemudian kalian perhatikan jenis vegetasi atau jenis pohon yang beragam di Indonesia, di mana vegetasi tumbuh subur dan lebat, khususnya di daerah yang memiliki tanah, suhu, dan air yang sesuai. Kita lihat bahwasanya jenis vegetasi yang ada di Indonesia tidak sama antara Surabaya, Malang, dan sebagainya. Yang ketiga maksudnya, yaitu pembagian daerah waktu. Garis busur pada bumi berpengaruh pada penentuan waktu. Nah, di Indonesia ini ada 3 zona pembagian waktu, WIB, WITA, dan WIB. Selanjutnya adalah perilaku angin. Garis bujur pada bumi berpengaruh pada penentuan waktu. Posisi geografis Indonesia menyebabkan wilayah Indonesia mengalami 3 zona waktu juga sama dengan di atas, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Sekarang selanjutnya letak geografis. Dalam istilahnya, letak geografis itu letak suatu wilayah pada permukaan bumi. Ayo coba sekarang kalian perhatikan peta yang ada. Kalian lihat batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utaranya ada Malaysia, ada mana? Singapura, Filipina, dan ada laut yang membatasi, yaitu Laut Cina Selatan. Sudah? Dan selanjutnya adalah batas sebelah selatan. Apakah itu? Ada Australia, Timur Leste, dan ada suatu samudera yang membatasi, yaitu Samudra Hindia. Batas sebelah barat adalah berupa perairan, yaitu Samudra Hindia. Sedangkan batas sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian, letak geografis Indonesia tersebut menyebabkan Indonesia berada di persimpangan dunia. Sehingga pengaruhnya apa? Ada dampak positif dan dampak negatif dari letak Indonesia tersebut. Dilihat dari dampak positifnya, yaitu yang pertama, kegiatan perdagangan yang berkembang antara Indonesia dan negara-negara lain menumbuhkan hubungan sosial, di mana hubungan sosial nanti bisa positif dan negatif. Yang kedua sekarang, letak Indonesia juga berpengaruh pada budaya Indonesia. Buktinya apa anak-anak? Di mana ada beberapa macam kebudayaan di Indonesia pada agama Hindu, Buddha, Islam dalam bangunan candi dan masjid di Indonesia. Selain dampak positif, maka wilayah tersebut juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, yaitu masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, yaitu wilayah Indonesia berpotensi dijadikan jalur penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkoba dan hewan langka dari berbagai negara. Kalian bisa melihat pada beberapa acara di televisi, beberapa tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan negara yang lain. Sekarang letak geologis. Kalau tadi sudah geografis, geologis, kalau geologis itu berkaitan dengan batu-batuan. Jadi batu-batuan sebagai penyusun bumi. Letak geologis Indonesia memberikan berbagai keuntungan. Dalam secara geologisnya, letak geologis Indonesia itu berdasarkan kondisi dan sejarah geologis yang membentuk susunan batuan, di mana dengan letak geologis Indonesia ada beberapa macam keuntungan. Kamu lihat ya, di peta yang ada, kamu jumpai banyak sekali gunung berapi. Apa fungsinya? Gunung berapi, bila terjadi letusan juga ada akibat positif dan negatifnya. Positifnya yaitu sebagian tanah menjadi subur. Negatifnya itu banyak kerugian dari letusan gunung berapi. Jangan dianggap anak-anak ya gunung, kenapa Allah menciptakan gunung api, Bu, kalau menyebabkan hal yang negatif. Kamu lihat gunung api itu seolah berfungsi sebagai pasak sehingga menjaga bumi dari guncangan. Selain itu, letak geografis juga menimbulkan dampak negatif anak-anak. Adanya apa? Gempa yang sangat besar.
Tetapi kadang-kadang gempa yang besar itu akan terlihat bagaimana struktur lapisan batuan yang ada di dalam bumi. Sekarang luas Indonesia. Posisi geografis suatu wilayah di permukaan bumi didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Kita lihat sekarang lanjutnya anak-anak, bagaimana perbandingan luas Indonesia antara luas daratan dan luas lautan. Indonesia merupakan negara terluas ketujuh di dunia. Nah, sebelumnya kamu cari bisa informasi, iya. Wilayah Indonesia Asia Tenggara yang terluas itu kedua di benua Asia. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, yang mana sepertiga luas Indonesia adalah daratan dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Kemudian kamu lihat di situ luas daratan Indonesia dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2018, Indonesia memiliki luas 1,8 km persegi, terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.504 pulau, bisa kalian bayangkan. Pulau-pulau tersebut terbagi atas pulau besar dan pulau kecil. Sekarang kita lihat yaitu luas perairan. Kamu lihat, perairan Indonesia lebih luas daripada daratan. Luas total perairan di Indonesia sekira 6,4 juta kilometer persegi. Kamu bandingkan, tadi yang luas daratan itu 1,8 kilometer persegi, sedangkan perairannya 6,4 juta kilometer persegi. Wilayah laut Indonesia itu dibedakan menjadi 3 anak. Ada zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif yang akan kita bahas nanti ya. Luas Indonesia anak-anak yang sangat luas ini, laut Indonesia yang sangat luas ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia, di mana sumber daya alam di lautan demikian melimpah, sehingga dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Potensi ini dapat dikembangkan anak-anak untuk aktivitas ekonomi di bidang pelayaran, perikanan, dan wisata bahari. Contohnya, kalian kalau pergi ke pantai, kamu bisa melihat indahnya pemandangan yang nantinya ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Anak-anak, demikian pada pertemuan ini yang bisa Ibu sampaikan. Ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Ini ya, tadi ada pembagian daerah waktu. Di situ ada waktu Indonesia bagian timur atau WIT, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Nah, setiap zona waktu di Indonesia terdapat selisih 1 jam. Nah, sekarang tugas kalian di masing-masing daerah waktu Indonesia itu kamu sebutkan daerah-daerah yang ada di dalamnya. Misalnya yang termasuk daerah waktu Indonesia Timur itu mana saja. Saya kasihkan contoh misalnya Maluku dan sebagainya apa saja ya. Kemudian yang kedua daerah waktu Indonesia bagian tengah itu daerahnya mana saja. Yang ketiga yaitu daerah waktu Indonesia bagian barat itu daerahnya mana saja. Kalau nanti kalian bilang jelas, kalian bisa tanya melalui WA yang ada di grup kalian. Sekali lagi, bahasan pertemuan kita kali ini semoga membawa manfaat pada kalian dan menambah wawasan kalian dalam mempelajari materi yang ada di ilmu pengetahuan sosial. Sekian dari Bu Ida, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.